Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Didi Wahyudi dengan NIM 040, Amalia Ramadhani dengan NIM 080, dan Fitri Ariska dengan NIM 082 akan mendemokan aplikasi sistem pendukung keputusan mahasiswa berprestasi menggunakan metode TOPSIS. Dari aplikasi itu sendiri, kelompok kami menggunakan framework Laravel. Langsung saja untuk yang pertama, login terlebih dahulu menggunakan akun yang sudah saya daftarkan. Ketika saya sudah login, nanti akan muncul data-data mahasiswa yang sudah saya tambahkan ke database. Terdapat 101 mahasiswa dari fakultas yang berbeda-beda. Selanjutnya, pada bagian menu mahasiswa, terdapat daftar mahasiswa berprestasi secara acak dan juga menampilkan data mahasiswa berprestasi seperti NIM, nama lengkap, fakultas, prestasi, bahasa asing, karya ilmiah, IPK, dan indeks SKS. Pada bagian kolom aksi juga bisa mengedit dan menghapus data mahasiswa. Kemudian ada tombol pencarian untuk memudahkan dalam pencarian mahasiswa. Pada bagian menu mahasiswa juga bisa menambahkan data mahasiswa. Saya akan contohkan tambah data mahasiswa dengan mengisi nama lengkap dan mengisi data-data yang sudah tersediakan. Maka otomatis akan menambahkan data tersebut. Untuk menu selanjutnya ada menu setting. Pada menu setting ini berfungsi untuk menyimpan data pembobotan dari Fazi. Jadi dari kriteria-kriteria ini bobotnya akan disimpan di sini. Kemudian ada menu analisa fazitas. Kemudian ada menu analisa fuzitopsis. Berfungsi untuk melihat langkah per langkah dari analisa linguistik Fazi sampai dengan nilai preferensi. Nah, untuk langkah pertama pada menu linguistik Fazi yang harus dilakukan yaitu konversi dari data-data tersebut menjadi variabel linguistik. Variabel linguistik yang dimaksud seperti rendah, cukup, tinggi, dan sangat tinggi. Variabel linguistik itu sendiri diambil dari kriteria-kriteria yang sudah kami masukkan. Bisa dilihat hasilnya pada menu analisa linguistik Fazi terdapat nilai-nilai yang sudah kami inputkan dari rendah, cukup tinggi, dan sangat tinggi pada mahasiswa yang sudah terdaftar. Kemudian langkah kedua yaitu menentukan dan mengkonversi istilah linguistik Fazi. Menentukan dan mengkonversi istilah linguistik Fazi menjadi bilangan Fazi. Jadi dari nilai rendah sampai sangat tinggi tadi dikonversi menjadi bilangan Fuzi dari 0 sampai 1. Dan hasilnya terdapat di bagian metrik keputusan. Konversinya pun berdasarkan dari kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Misal dari nilai poin presentasi 20, lalu variabel linguistiknya sangat rendah,
dan bilangan fasinya 0,2. Nah, nanti hasilnya terdapat di bagian menu metrik keputusan. Nah, pada bagian menu metrik keputusan terdapat data dari menu analisa linguistik fasi yang sudah dikonversi menjadi bilangan fasi. Di sini saya contohkan misal dari menu analisa linguistik fasi, ada mahasiswi bernama Agnes Elma, karya ilmiahnya rendah, dan setelah dikonversi pada menu metrik keputusan rendahnya itu menjadi 0,2. Kurang lebihnya seperti itu. Dan untuk kriterianya berdasarkan yang sudah ditentukan. Dan untuk langkah ketiga dilanjutkan teman saya, Fitri Ariska. Untuk langkah yang ketiga yaitu normalisasi matriks. Jadi nilai yang sudah dikonversi menjadi bilangan Fuzzy tadi dinormalisasikan untuk rumus normalisasinya itu sendiri, yaitu seperti ini. Kemudian jadi dari nilai matriks keputusan yang sudah dijadikan, bilangan Fuzzy dinormalisasikan berdasarkan rumusan tadi. Kemudian menghasilkan matriks keputusan yang sudah ternormalisasi dan kurang lebih hasilnya terdapat di bagian menu matriks keputusan ternormalisasi. Dan ini adalah hasil dari yang sudah dinormalisasikan. Dan kemudian untuk langkah yang keempat, yaitu matriks keputusan berbobot. Yang dimaksud matriks keputusan berbobot yaitu hasil dari matriks keputusan ternormalisasi ini dikalikan dengan bobot yang sudah ditentukan. Misalnya, kita kembali ke setting yang terdapat bobot prestasi 4, karya ilmiahnya 2 sampai bobot seterusnya, lalu dikalikan dengan bilangan yang sudah ternormalisasi. Pada bagian menu matriks keputusan ternormalisasi, kemudian menghasilkan matriks keputusan berbobot. Kurang lebih hasilnya ada pada bagian menu matriks keputusan berbobot. Dan selanjutnya, langkah kelima, yaitu matriks solusi ideal, positif dan negatif, yang dimana mencari solusi positif dan negatifnya. Untuk solusi ideal positif, ketentuannya berdasarkan kriteria cost dan benefit yang telah ditentukan pada menu setting. Jadi misalnya solusi idealnya positif dan kriterianya itu benefit, maka yang diambil dari nilai prestasi ini adalah nilai maksimum dari semua prestasi mahasiswa, dan jika atributnya benefit, maka akan mendapatkan nilai maksimum. Apabila atributnya cost, maka akan mengambil nilai minimum. Kurang lebih seperti itu, dan hasilnya nanti terdapat pada bagian menu matriks solusi ideal positif negatif. Dan hasil ini dari nilai-nilai tadi yang dicari, nilai solusi ideal positif dan negatif. Kemudian untuk langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Amalia. 6. Menghitung cara alternatif dengan solusi ideal positif dan negatif. Jadi dari alternatif-alternatif tadi dihitung jaraknya dengan solusi ideal positif dan negatif. Contohnya misal kembali ke menu matriks keputusan terbobot. Nah, di sini terdapat ada mahasiswa bernama Agnes yang memiliki nilai presentasi 0,2.
ini dikurangi atau dihitung jarak selisihnya dengan jarak ideal positif, lalu dijumlahkan dari C1, C2, C3, C4 sampai dengan C5, kemudian diakarkan. Dan untuk hasilnya terdapat pada bagian menu jarak solusi positif. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Lalu langkah selanjutnya yaitu ada menu jarak solusi negatif. Untuk perhitungan jarak solusi negatif juga sama dengan cara menghitung jarak solusi antara nilai matriks keputusan terbobot dengan solusi ideal negatif, kemudian menjadi total. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, setelah menghitung jarak solusi positif dan negatif, langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Untuk nilai preferensinya itu sendiri yaitu rumusnya jarak solusi negatif per solusi negatif ditambah jarak solusi positif dan hasilnya terdapat pada bagian menu nilai preferensi. Kurang lebih seperti itu hasilnya. Nah, kemudian untuk langkah yang ke-8 yaitu perankingan. Dari perankingan ini, sistemnya tinggal merankingkan yang terdapat pada bagian menu hasil rekomendasi. Jadi dari nilai preferensi ini diambil nilai yang paling tinggi, dan di sini ditemukan mahasiswa berprestasi yang paling tinggi, yaitu ada Ozzy Wise dengan poin tertinggi, prestasi C131, karya ilmiah 87, bahasa asing 75, IPK 3,78, indeks SKS 19,6. Dengan nilai preferensi 0,86 sekian. Dan yang paling terakhir ada Agnes Karimah Zulaika dengan poin nilai prestasi 142, karya ilmiah 37, bahasa asing 87, IPK 3,04, indeks SKS 22,64, dan nilai preferensi 0. Nah, hasil perankingan ini juga bisa dapat diubah. Misal pada bagian menu setting. Jika bobot prestasi dijadikan bobot yang paling tinggi, misalnya bobotnya 7, lalu bahasa asingnya 1, kemudian disimpan. Nah, nanti hasil perankingannya pada menu hasil rekomendasi akan berubah. Nah, jadi hasil yang paling tinggi adalah Baktiono Jaiman Sihotang, dan yang paling terakhir ada Agnes Karimah Zulaika dengan prestasi 142 dan karya ilmiah 37, bahasa asing 87, IPK 3,4 dan indeks SKS 22,64 dengan nilai preferensi 0. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.